Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu insyaAllah. Kita akan pergi ke salah satu rumah yang dulunya orangnya mu'alaf. Yang dulunya orangnya Kristen. Setelah 30 tahun kemudian beliau dapat dakwah dari istrinya. Ayo sholat. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, apa yang terjadi? Kita bicara panjang lebar sama beliau. Kita lihat rumahnya. Masya Allah. Berzikir ya. Ini bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini ibunya? Iya. Ibu dan selalu dakwah bapak. Beliau kemarin cerita. Ya. Betul ya? Ya. Dakwahnya luar biasa. Bangun! Ini bu. Kayak di istana. Ini Ustaz. Sebelum ibu bikin itu, saya mau bicara sama ibu sama bapak. Oh, Dulu. Pak. Ya. Masya Allah, istana di dunia dan istana di akhirat. Amin. Bapak ini bernama siapa namanya Pak? Pak Saragi. Lalu ibu namanya? Salaman, tapi sudah dipanggil ngomong. Masya Allah. Kemarin saya jumpa, semalam saya berjumpa sama Bapak. Ustaz duduk aja, supaya nggak capek. Lalu beliau bercerita bahwa dulu beliau Kristen, orang tua. Terus nikah sama ibu. Terus beliau kerja, ngumpulin duit. Lalu ibu berkata kepada Bapak apa? Waktu saya punya penghasilan pertama kali itu diambil. Sempat diambil, dia kasih orang, saya marah-marah. Dia kasih dia saya marah-marah, saya tak paham. Saya bilang, ini bukan kita punya. Ini ada hak orang 2,5% di sini. Bapak marah. Saya marah karena saya Bilang apa? enak kali lah. Yang cari dikasih saya sama orang. Terus orang tujuan kita nggak paham. Jadi dia nggak peduli. Tidak saya dia kan bilang dia. Makanya itu lalu saya marah-marah. Terus kalau saya terus marah-marah saja, terus dia bilang gini. Oh jangan takut miskin kalau ini kita bisa membangun itu dia bilang itu dia jangan marah. Karena ini ada hak orang miskin 2,5%. Nah kalau rezeki itu mau datang, saya cuma ngasih rezeki itu bisa datang dari sama-sama datangnya. Kalau kurang mengambil, kita juga nggak habis. Karena dia ada 70 pintu bala baru sampai ke terus kita kalau ini dipaksakan sama orang itu kita cuma bilang begitu kita bilang saya jadi itulah yang selalu pertama yang juga kita tapi setelah saya mengaji saya mulai paham bahwa memang juga itu benar gitu itulah dulu dibuatnya seperti itu setelah saya paham kalau ada ini mungkin bagaimana dia ceritanya kan begitu. Itulah yang saya kenal saya dulu sudah memahami sekali masalah kehidupan ini kalau dia ingin paham dia buat saja. Jadi sekali sesuai dengan perjalanan itu Hari berganti musim berubah. Karena ibu selalu ngambil duit, lalu bapak berkata, enak kali kau ya. Dari situ bapak mulai paham. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara bapak masuk Islam? Dari mana tertarik? Bagaimana cara ibu coba ceritain ke kita pas ibu ngajak bapak sholat? oh dia memang dulu saya pernah berkenalan dengan 3 orang perempuan dengan seorang laki-laki. Waktu saya berkenalan itu kenapa saya memilih dia? Yang satu teman saya kuliah, yang satu teman saya kerja, yang satu dia teman saya kuliah juga tapi di dalam universitas. Yang dari 3 orang ini yang enteng dengan waktunya yang beribadah, setengah lagi sholat dia pun sudah sedang pergi mana, dia tetap lakukan itu sholat. Pelajaran bagi kita. Di antara yang 3 orang ini. Jadi ketika saya mengambil keputusan menikah dengan yang mana, akhirnya saya jatuhkan kepada dia karena memang setiap kami pergi bersama itu, kalau sudah jatuh waktunya sholat dia nggak peduli dengan apa, dia tetap sholat. Yang ini enggak, yang 2 ini tidak. Suka nunda. Mungkin nggak sholat dulu. Terus Nggak sholat dulu kan. Seperti di antara skema ini, jadinya cocok muslim. Karena saya sendiri nggak paham dengan itu. Saya sendiri memang nggak sholat, memang nggak. Kalau saya dan kita memang begitu, sama-sama berarti.
Karena dia saya lihat video saya dia apa waktunya dia sekolah saya sehari ya dia video saya. Jadi kebiasaan saya nggak sholat itu memang nggak sholat gitu kan. Jadi dia tetap terus mengingat saya sholat itu pernah dia itu nggak boleh ngelawan saya. Seperti dia tunjukkan dia terus waktu sholat dia sama anaknya sholat dia nonton melihat nonton mereka begitu kan. Sampai dia bilang capeknya lah komentar begitu untuk membagikan waktu dan apa? Coba bilang lagi. Dia bilang Capeknya lah atau mencari uang untuk membagikan aku dengan anak ini. Saya sendiri nggak punya apa-apa. Nah, dia bilang begitu. Dia bilang nggak punya apa, orang punya apa yang cari dia di kantong dia. Kalau tak paham apa yang cuma aku dia bilang begitu. Jadi kami masih dia itu karena saya nggak sholat, karena sibuk mengurusi dunia untuk menyenangkan dia dan anaknya. Saya sendiri nggak punya apa-apa karena memang yang mengurusi dan yang kita punya itu sebenarnya adalah firman ibadah kita itu. Tapi karena saya sibuk mengurusi dunia saya nggak sholat, saya nggak punya apa-apa. Jadi dia masuk. Jadi setelah saya paham itu setelah saya mengali, karena masih yang menjadikan negara yang kita punya itu adalah harta di dalam menjadikan negara itu. Masya Allah. Terus cara ibu ngajak bapak sholat di mana? Pertama sholat. Dia di mana dia cuma sholat terus setiap dia nggak pernah bosan walaupun saya malu nggak pernah bosan tiap hari mengingatkan saya udah sholat gitu. Oh, Masya Allah. Nah, berdiri gitu. Nah itu setelah lama Dia di warung jemput tuh. nah kalau bayangkan aja rumah saya itu sama saya itu begitu lah. Itu di tengah-tengah itu ada warung. Asal mau maghrib saya dipanggil sama anak saya. Ayo pulang sholat sama mama. Bayangkan hal itu yang ada di masjid pulang sholat saya masih di warung. Malu. Jadi tiap hari dia menjemput saya, memanggil saya, suruh sholat. Tapi awal dari sebelum itu ketika dia ajak saya, dia minta tolong antarkan dia pergi pengajian buat dia kali ini. Dia bilang tolong antarkan saya ada dekat pengajian di sana waktu itu. Kemudian saya angkat, terus saya bilang saya gimana ngajinya dia bisa dijurkan, saya ikut masuk, saya ikut kuliah, saya dengerin, karena saya asik dengannya karena dia menyampaikannya. Kemudian saya ngajar pulang, sampai selesai saya baru pulang. Itu minggu depan untuk lagi saya selesai nak kita ngajarnya. Masya Allah. Jadi dengerin lagi sampai tanya syukuran itu lama-lama mulai masuk kanan keluar kiri tapi sedikit yang jauh loh. Oh jadi apa paham loh begitu kan. Sambil tidur di sini muter. Nah begitu berubahnya syukuran itu begitu karena begitu berubahnya itu hari diatur dan perjalanan itu di luar itu. Itu saya mulai tertarik terus saya ikut pengajian lama-lama jadi agak paham lah sedikit masalah pengajian berubah itulah berubah 380 derajat. Masya Allah. Karena sering baca tafsir juga ya. Enggak, maksudnya saya sering dengar ceramah itu saja jadi mulai paham terus saya mulai ada saya mulai sholat zuhur sama asar yang maghrib sama isya Maghrib sama Isya bermula. subuh masih Tarik-tariknya kayak gimana Pak? tarinya masih bangun lah kalau lagi Gimana Pak? Coba. Bangun kau, bangun. dulu gitu kan jadi lama-lama jadi kerjakan terus lama-lama zuhur sama asar karena saya di pasaran udah dengar aja terus sholat lama-lama penuh Lama-lama terkesan. lama-lama kan kalau kerjaan itu kayaknya ada yang kurang gitu belakang gitu kan jadi lama-lama penuh terus saya ngaji ya saya udah mulai agak mengerti sedikit dia berdoa saya bakal kurang 13 tahun atau 2 tahun sekian di Islam Masya Allah. 13 tahun ibu berdoa. Bayangkan itu seperti hijrahnya Nabi. Waktu Nabi di Mekah. Nabi itu dakwah di Mekah 13 tahun. Seperti ibu. Kesan yang pertama bagi kita kalau mau memilih pasangan, yang pertama harus lihat agamanya kan. Bapak dari asal usul keturunan Kristen. Tertarik dengan ibu ini karena bapak lihat ibadahnya ibu ini luar biasa. Itu kesan pertama. Terus kesan yang kedua, ibu nggak pernah putus asa untuk mengajak, mendakwahi bapak masuk Islam. Ayo sholat, udah sholat belum. Sampai anaknya jemput bapak. Kata mama pulang, ayo sholat maghrib.
Dari situlah. Kesan yang ketiga, Bapak tertarik dengan azan. Kan? Dengan azan. Azan. Kata Bapak dulu nggak peduli dengan azan, tapi lama hari berganti musim berubah, ketika berkumandang azan Bapak jadi ada sesuatu yang kehilangan, belum dilaksanakan. Jadi dengan azan ya. Sekarang pertanyaan saya, gimana tanggapan Bapak tentang azan? Harus kencang apa harus pelan-pelan? Ya, aja harus kencang namanya aja itu kan memanggil jemaah bahwa sampai waktunya kita harus sholat harus sujud kepada orang kan itu memanggil umat kan Memanggil orang untuk sholat. untuk sholat. Terus kalau pelan-pelan adanya itu apa namanya? pelan-pelan itu namanya biji-biji, bukan Itu yang pelan-pelan namanya telkin. aja. Terus kalau ada orang yang terganggu dengan azan gimana? Kayak kan yang iblis yang takut sama aja. Masya Allah. Dengan azan tertarik. Orang dengan aja itu udah panggilan kan sudah dikasih kepada dia sampai waktunya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma Ya amin. Rabbal Mudah-mudahan pas kita lahir diazankan, pas kita meninggal juga diazankan. Allahumma amin. Ambillah pelajaran dari vlog ini. Kita doakan Bapak ini, mudah-mudahan iman kita seperti Bapak. Beliau mu'alaf, tapi imannya kuat. Orang tuanya mu'alaf, tapi imannya beliau lebih kuat daripada saya. Bayangkan, saya penceramah, tapi iman saya enggak sekuatnya beliau. Beliau punya rumah, menyerahkan rumahnya menjadi tahfiz. Bukan semua orang yang bisa kayak gitu. Imannya beliau lebih kuat, bukan pujian. Yang kedua, beliau ngasih mobil ke saya. Bukan ngasih, enggak. Dikasih sedikit untuk dipakai dakwah. Bukan semua orang kayak gini. Tapi Masya Allah, Ustaz pakai aja. Masya Allah, sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak isinya. Insya Allah menjadi ahli surga, ahli firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum tutup, pesan Bapak terhadap anak muda apa aja? Ceramah TV gitu. Ayo, Gimana ya? Sebenarnya enggak ya. apa pesannya? Apapun lah. Ya kalau yang sahabat itu kita misalnya itu banyaknya belajar ya kita memahami agama itu kan hari itu dengan ilmu kita tahu apa yang harus kita buat itu saja saya pergi saya punya ilmu karena memang waktu saya orang tua saya masih Islam memang tidak ada guru tidak ada yang mengajarkan apapun jadi ya, tidak ada ilmu dalam diri kita setelah kita mengaji kita memahami apa isi Quran itu jadi kita tahu apa sebenarnya isi Quran itu bagaimana perjalanan hidup ini semuanya sudah ada di perjalanan Quran itu semuanya kita sebaliknya anak muda ini sebenarnya kita perlu dia harus punya ilmu memahami isi Quran itu supaya tidak anggap enteng menjalani hidup ini sebenarnya seperti itu ya kita tidak hanya bisa sekedar hanya tahu membaca saja tapi tidak memahami isinya. Jadi kalau kita walaupun semacam saya ada yang garis besar yang saya tahu, tapi tidak punya kita paham kemana arah hidup itu. Insya Allah. Pesannya luar biasa. Maaf kalau ada sikap dari saya yang bikin tersinggung atau kalau ada kata-kata yang agak salah. Namanya manusia, minta maaf. Kalau semua benar, alhamdulillah. Allahu a'lam wa ilmu wajhahu sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi Kalau